Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa dong. Hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau duduk manis dulu. Jangan sambil jalan-jalan lagi ya. Kita duduk yang rapi, kita mau mulai ibadah online kita. Kita mau berdoa dulu ya, dipimpin sama Kak Dina. Bapak, kami kembali bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, yang mereka yang sedang menonton pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka juga Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah online kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Anak-anak yang di rumah, semuanya anak-anak Tuhan yang percaya katakan Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Yesus Pokok. Semua bangkit berdiri adik-adik. Tepuk tangannya ya. sambil senyum. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangannya adik-adik. Nah Kak Dina, kita mau ada satu lagu nggak sih? Masih, Kak ada Dini. nggak? Masih ada lagi. Masih semangat nggak adik-adik yang di rumah? Adik-adik. Masih semangat Kak Dina, masih semangat ya? Masih dong. Masih semangat. Ayo kita angkat satu pujian. Tepuk tangan adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar.
Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Hatiku tak tahan
kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam di firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Teti berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Bu Teti mau menyapa dulu nih. Halo adik-adik Batita. Halo adik-adik Balita, apa kabar? Halo adik-adik Pratama 1. Halo adik-adik Pratama 2. Nah, adik-adik, hari ini Kak Teti akan bercerita buat adik-adik. Sebelum kita bercerita, coba adik-adik duduk dulu dengan manis. Ayo, ambil posisi duduk dengan rapi. Tidak boleh sambil makan ya, atau sambil tidur-tiduran ya. Mendengarkan firman Tuhannya dengan baik. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Ya, judulnya adalah Setia Berdoa Kepada Tuhan. Siapa yang setia berdoa kepada Tuhan? Pasti adik-adik GPPK CBN selalu setia berdoa ya. Nah adik-adik, Kak Teti kali ini bercerita tentang Daniel. Nah, pasti adik-adik sudah pernah dengar ya ceritanya ya. Nah, coba didengarkan ceritanya. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Wah, Daniel hebat ya. Nah, Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Nah, tapi sebagian pemimpin yang di sana iri pada Daniel, tidak suka. Mereka tidak suka sama Daniel karena Daniel suka berdoa. Jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada raja. Adik-adik mau tahu siapa nama rajanya ya? Nama rajanya Raja Darius. Apa? Raja siapa? Ya betul, Raja Darius. Nah, mereka membuat undang-undang baru dan Raja Darius itu setuju. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Hah? Singa? Waduh, takut nggak ya? Aduh, nanti digigit nggak ya Danielnya ya? Tapi Daniel tetap berdoa. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Suatu hari kemudian Daniel ditangkap. Tapi Raja Darius juga sedih. Dia ikut sedih karena dia menyukai Daniel. Tapi Raja Darius tidak bisa mengubah undang-undang yang sudah diberikan. Daniel tetap dilemparkan ke kandang singa. Wah, adik-adik mau dilempar kandang singa? Oh tidak, takut ya. Tetapi adik-adik, pada saat Daniel di kandang
kandang singa, apa yang terjadi? Adik-adik tahu nggak? Datanglah seorang malaikat Tuhan. Pada saat singa-singa itu mendekati Daniel, singa-singa itu merangkak menuju Daniel. Ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adik-adik, dia menutup mulut singa itu. Wah, Tuhan hebat. Dia menutup mulut singa itu supaya Daniel tidak diterkam, tidak digigit. Kalau digigit, kasihan ya, pasti kasihan. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya karena Daniel orang yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, lalu suatu pagi datanglah Raja Darius menghampiri kandang singa dan memanggil Daniel. Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Ya Tuhan, saya masih hidup. Aku dilindungi sama Tuhan. Wah, Raja Darius hatinya senang sekali. Wah, akhirnya Daniel yang saya selalu sukai tidak digigit singa. Karena tadi Raja Darius tidak mau sebenarnya Daniel dilempar ke kandang singa. Sampai Raja Darius itu ikut berpuasa supaya Daniel tetap hidup, supaya Daniel tidak digigit singa. Kasihan kalau digigit singa ya. Takut kan? Pasti. Nah, akhirnya Raja Darius itu senang. Lalu dia memanggil pemimpin yang lain dan membuka kandang singa. Terus mereka melihat, loh, kok Daniel nggak ada gigitannya, kok nggak digigit dia? Loh, coba mereka cek tangannya, loh, kakinya, coba lihat kakinya, digigit nggak sama singa? Coba lihat kepalanya, coba cek. Digigit nggak ya Danielnya ya? Coba dicek. Wah, ternyata Daniel sehat-sehat saja. Daniel baik-baik saja. Wah, tapi adik-adik, apa yang Raja Darius lakukan? Karena kejahatan pemimpin-pemimpin lainnya, lalu Raja Daniel menyuruh yang lain untuk melemparkan ke kandang singa pemimpin-pemimpin yang jahat tadi. Lalu dilempar ke kandang singa dan pemimpin-pemimpin itu langsung digigit oleh singa dan diterkam. Nah, adik-adik juga begitu. Di saat adik-adik dalam kesusahan, dalam kesedihan, adik-adik tidak lupa tetap berdoa. Berdoa seperti Daniel. Seperti siapa adik-adik? Daniel. Nah, setia berdoa. Tidak pernah malas-malesan. Ya, seperti Raja Daniel. Dia berdoa 3 kali sehari. Pada saat dalam kandang singa juga dia berdoa. Dia minta tuntunan Tuhan supaya dia dilindungi sama Tuhan, supaya dia tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Di saat adik-adik senang, sedih, dalam keadaan baik dan sehat, tetap setia berdoa. Apa adik-adik? Berdoa. Nah, adik-adik semuanya, semoga semua adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Apa tadi? Tetap berdoa. Ajak papa mama berdoa, ajak kakak adik berdoa, ajak opa oma, ajak siapapun harus diajak berdoa. Apa
Apa judulnya? Setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Betul, Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku yang terkasih di rumah, kali ini Kak Teti akan memberikan suatu ayat hafalan. Nah, nanti ayat hafalan ini nanti untuk adik-adik Pratama 1 dan Pratama 2. Kalau untuk adik-adik Batita nanti hanya menjawab pertanyaan saja untuk Batita dan Balita ya. Nah, untuk adik-adik Pratama 1 dan 2, Kak Teti berharap adik-adik mengucapkan ayat hafalannya benar-benar dihafal, tidak boleh lihat Alkitab, minta tolong papa atau mama untuk memvideokan adik-adik untuk mengucapkan ayat hafalan tersebut. Ya, pasti bisa ya. Dengan semangat dan bersukacita ya. Nih, ayat hafalan untuk adik-adik Pratama 1 dan Pratama 2. Siap-siap ya, ikutin gerakan Kak Teti. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya adik-adik ya. Bilang Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini untuk adik-adik Pratama 1 dan Pratama 2. Nah, kalau untuk adik-adik Batita dan Balita, boleh menjawab pertanyaan Kak Teti dengan baik ya. Nih dengarkan. Siapakah yang dilemparkan ke kandang singa? Nah, nanti dijawab ya. Terus yang kedua, malaikat Tuhan melindungi Daniel dari binatang apa? Nah, nanti adik-adik Batita dan Balita dapat menjawab ya. Ayo segera jawab pertanyaannya. Pertama 1 dan 2 kirimkan di nomor di bawah ini. Untuk Pratama 1 dan 2 melalui video. Ya. Kalau untuk anak Batita dan Balita boleh video dan boleh juga tulisan. Ayo segera dikirim ya di nomor di bawah ini. Nah, adik-adik, itu saja cerita kita hari ini. Kak Teti mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini dengan baik ya. Dan semoga adik-adik semua, papa mama semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Ayo kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia memberkati kami, selalu setia melindungi kami. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang masih mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan terus mereka sukacita yang baru. Tuhan selalu ada atas anak-anak kami, atas adik-adik kami, baik dari Batita, Balita, Pratama 1 dan 2. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami, bahkan untuk orang tua juga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih, Tuhan memberkati.